Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita beruntung kita berbincang-bincang di Yayasan Bening Nurani milik BAMUIS BNI di kawasan Kenten Laut. Jadi pagi ini channel Warna-Warni Palembang berkesempatan untuk bicara lebih jauh mengenai panti asuhan, Pak ya? Bukan ya? Rumah asuh. Rumah asuh yang sudah berdiri sejak tahun 2010 ya. Oke, untuk menghemat waktu, Pak Maskur bisa perkenalkan dulu Pak Maskur, kok bisa terdampar di tempat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masyhur SMM, mantan atau pensiunan dari Bank BNI wilayah Palembang. Alhamdulillah sejak menerima surat pensiun, saya diberi tugas oleh BAMUIS Bank BNI untuk membina anak-anak di dalam rumah asuh BNI Palembang. Jadi saya sudah jalan 3 tahun di rumah asuh ini, dan alhamdulillah di dalam operasionalnya lancar dan sukses. Jadi itu yang perlu saya sampaikan, bahwa rumah asuh ini berdirinya sejak tahun 2010 dan YAP ini berdiri dengan adanya kerjasama antara pewakif, dalam hal ini Bapak Haji Aziz dengan pihak YAPNI Palembang ini. Dan saya ini sudah pengganti dari almarhum Bapak Ahmad Yani selaku ketua YAPNI, karena beliau sudah bekerja di YAPNI ini lebih kurang 11 tahun. Dan saya melanjutkan, alhamdulillah sudah dapat persetujuan dari pembina-pembina BNI. Bisa diceritakan Pak Maskur secara ringkas kegiatan yang ada di rumah asuh ini. Jadi jumlahnya berapa, dari mana mereka, tingkatannya apa, kemudian apa yang disediakan di sini dan sebagainya secara ringkas. Jadi yang pertama, bahwa kita menerima anak asuh ini pada awal rekrutnya itu kita melakukan seleksi yang sangat selektif sekali. Jadi kita di sini menerima anak asuh itu untuk tingkat SMP sampai SMA. Jadi kita menerima itu tanpa biaya apapun. Jadi khususnya nerimanya kita ini bagi kalangan anak-anak yatim piatu, yatim atau kaum duafa. Jadi orientasinya seperti itu. Jadi yatim piatu atau duafa, umurnya SMP sampai dan SMA. Iya. Free, gratis semuanya. Free. Nah, biasanya mereka ini datang atau kita mencari atau dapat informasi atau bagaimana ini Pak? Sehingga sekarang jumlahnya sudah mencapai berapa ini? Rekrutmen itu ada yang datang, ada yang melamar, dan ada juga yang informasi-informasi dari pihak-pihak yang mengetahui bahwa di sini ada rumah asuh. Ya. Itu jadi informasinya. Tadi apa? Tadi yang selanjutnya? Dan itu free sama sekali Pak ya. Iya. Poles itu ada yang datang, ada yang melamar dan sebagainya. Mengenai operasionalnya Pak,
sarana dan prasarana, berapa tenaga yang mengasuh di sini, yang mengawasi, kemudian tempat-tempat dan sebagainya itu apa aja yang sudah tersedia di sini? Jadi kita itu di sini menerima rekrutmen ataupun anak asuh ini, yaitu ada putra, ada putri. Jadi kita di sini ada fasilitas mes putra, mes putri dengan kapasitas lebih kurang untuk mes putri itu 50, totalnya 50, 25 putra, 25 putri. Nah, selain daripada fasilitas yang itu, kita juga memberikan fasilitas yang lain, yaitu memberikan dia makan, pendidikan, dan pelajaran tambahan. Nah, jadi itu. Jadi kalau selain dari makan itu, kita kan memberikan edukasi atau pendidikan itu dengan sekolah-sekolah negeri, swasta, dan madrasah. Jadi sesuai dengan permintaan ataupun bakat daripada masing-masing anak asuh itu. Jadi kita salurkan ke sekolah-sekolahnya. Nah, baik itu SMP maupun tingkat SMA. Nah, itu yang sudah kita lakukan ini. Dan samping itu juga, selain dari kita memberikan pendidikan SMP, tingkat SMA itu, juga ada yang kita berikan beasiswa untuk kuliah. Jadi di tingkat strata 1 kita ada 5 beasiswa yang sudah kita berikan kepada alumni daripada yakni itu, ya, untuk melanjutkan tingkat ke strata 1-nya itu. Ada 5 orang yang saat ini kita berikan fasilitas beasiswa itu. Nah, itu dari pendidikan. Ada 5 ya Pak selama ini ya? Iya. Kemudian sendiri Pak, kembali ke belakang, dasar kemudian dulu berdiri, kemudian apa yang diharapkan oleh pengurus yayasan terhadap anak-anak ini, itu apa Pak, ini misi mulianya? Jadi alhamdulillah misi mulianya itu yang intinya bahwasanya kita ingin mensejahterakan kaum duafa ini menjadi orang-orang yang berguna bagi bangsa dan negara, terutama orang tuanya dan keluarganya. Itu intinya. Jadi kita itu memang benar-benar memberikan bimbingan terhadap anak-anak ini, yang apalagi itu anak-anak yang berpotensi, itu selalu kita support. Nah, bagi anak-anak yang tidak ingin maju, ya kita terus terang aja, kita fair. Kalau mau tidak maju, ya kita outcut. Kalau ingin mau maju, kita support. Ada itu sanksi tegas. Iya. Ya. Jadi kita sini tidak ada pandang bulu anak si anak si B. Orientasi kita pada pendidikan yang berkualitas. Nah, seperti itu. Jadi kita itu sepertinya dalam mendidik anak-anak. Ya, kalau boleh tahu mereka ini dari mana aja Pak? Sekarang yang ada ini. Nah, yang saat ini asal daripada anak-anak asuh kita itu ada yang dari Banyuasin, ya, Palembang, Oki, OI, oke, nah, dan ya Oki OI, itu yang ada yang saat ini, dan Lubuk Linggau, Musirawas itu kan, nah, itu yang saat ini ada di yayasan kita ini, asalnya. Artinya mereka ini di sini berbagai daerah, kemudian berbagai usia, kemudian mereka tinggal di sini, kemudian ada yang mengasuh Pak ya? Ada. Di sini ada bapak asuh, ibu asuhnya ada. Bapak asuh, ibu asuh ada. Tugas mereka ini apa? Apa menyiapkan makanannya atau lebih ke melakukan pengasuhan atau apa? Ya, jadi tugas utama dari bapak asuh itu yaitu mereka selain daripada membina, mengayomi, mengawasi, ya, lalu tugas lainnya yang sifatnya kalau ada yang pihak eksternal ingin
minta informasi. Nah, itu tugas daripada bapak asuh. Sedangkan tugas daripada ibu asuhnya di sini yaitu untuk membantu konsumsi. Jadi konsumsi itu dari ibu asuh di sini yang mengkoordinirnya. Jadi supportnya di situ. Jadi tugas mereka berdua ini beda. Nah, jadi ada sifatnya pengawasan, ya enggak, yang bapak asuh. Nah, itu. Jadi seperti itu. Kalau khusus pemberian Pak, membangun karakter mereka, kemudian perilaku mereka, itu lewat mana Pak pemberian atau disiplin dan sebagainya itu? Jadi kita di sini mengutamakan akhlak. Jadi utama kita di sini kita prioritaskan kepada anak-anak itu dia menjadi anak yang berakhlak. Dari akhlak itu bisa mencerminkan tingkat integritas dia, tingkat sejauh mana ilmu yang dia dapatkan itu, tingkat pendidikannya, tingkat wawasannya. Tapi yang mutlak itu kita memberikan dan mengarahkan anak-anak yang berakhlak tinggi. Seperti itu. Di samping sebagai pendamping dari akhlak itu kita memberikan pendidikan agama. Pendidikan agama itulah mencerminkan dia berakhlak atau tidak berakhlak. Jadi orientasinya seperti itu. Jadi kita berikan dia pendidikan baca Al-Quran atau ngaji, pendidikan umum, pendidikan matematika, pendidikan bahasa Inggris itu yang untuk umumnya, pendidikan ilmu fikih keagamaan, dan lain-lainnya. Kita di sini tutor kita ada 13 tutor atau guru ekstrakurikulernya itu ada 13 ini. Jadi masing-masing guru itu ada jadwalnya, kita buat jadwalnya, dan ekstrakurikuler ini jadwal pelaksanaannya itu setelah dia pulang sekolah. Jadi lebih kurang jam-jam 3, jam 4 sampai jam maghrib, hampir mau maghrib. Dan yang untuk pendidikan agamanya ditambah lagi waktunya mungkin setelah maghrib. Nah, jadi kita yang untuk agama itu mereka ini juga diajari oleh guru-gurunya ataupun tutor di sini bagaimana dia tuh ada pelajaran-pelajaran, bisa jadi imam, bisa jadi yang pembantu Marbot. Bukan, apa Pak Nasrul yang galak itu tuh? Bilal pada Jumatan. Terus dia diberi pelajaran bagaimana dia bisa menjadi orang yang bisa ceramah tentang agama. Nah, itu ada semua. Jadi nanti tergantung dari si anak masing-masing itu bakatnya. Ada. Nanti ada videonya ada, gambar-gambarnya. Iya, jadi mereka tuh sudah hampir kalau terutama ini yang apa tuh rodo. Apa Pak Nasrul? Rodo ya? Apa namanya itu? Hadrot. Hadrot itu kegiatan, salah satu kegiatan dia juga hadrot. Ya, jadi kembali ke Pak, ini kan tentu butuh biaya yang cukup besar ya. Selama ini sumber biaya dari mana aja Pak? Kalau sumber biaya itu ada dua. Ya, sumber biaya yang sifatnya donatur tetap dan donatur yang tidak tetap. Nah, donatur tetap ini kita dibiayai oleh Basnas Bamuis BNI. Itu donatur tetap kita. Sedangkan donatur non tetap ini itu dari warga masyarakat di sekitar. Di sekitar kita ini. Dan siapapun juga bisa memberikan bantuan, menyalurkan sadakonya ke yakni kita. Kita welcome.
Dan ini komposisinya gimana Pak? Dari Basnas dari masyarakat ini jumlahnya masih mayoritas dari donatur tetap ya? Ya. Atau sudah imbang atau bagaimana? Jadi kita tuh begini, awalnya itu kita dibantu oleh Bamuis BNI itu 100%. Ya, awalnya. Awalnya. Tahun berganti dimulai adanya perubahan. Ya. Perubahan dia mengedukasi kita supaya kita bisa mandiri. Jadi dari 100%, 75% sampai ke 50%. Dan saat ini kita nerima 50%. Wah, udah hebat. Alhamdulillah kita masih tetap jalan. Sukses. Nah itu. Dari pemerintah ada Pak? Ini dari pemerintah ada juga ya? Belum ada. Itu sifat pemerintah itu terutama pemerintah daerah sini yang sifatnya insidentil dia. Oh, insidentil. Pernah dulu dari Banyuasin ya. Tapi itu sifatnya bantuan, umpamanya ada hari ulang tahun atau hari-hari yang tertentu dia membantu sebagian ke kita. Artinya kalau melihat ini ada bantuan juga non tetap dari warga sekitar, berarti lumayan ada Pak ya. Artinya dari 100% sekarang 75 jadi 50. Iya. Mampu mandiri ya. Iya. Atau dari alumni juga kemudian. Ya, termasuk. Jadi yang bantuan non tetap itu dari masyarakat itu termasuk dari alumni kita juga termasuk. Oh, sudah ada ya. Sudah termasuk dari alumni kita. Ya bukannya jadi yang alumni kita tuh kalau pas dia gajian kadang-kadang dia bantu. Nah itu alumni. Kalau dari masyarakat ya masyarakat sekitarnya yang dominan dari bantuan masyarakat itu yaitu sembako. Nah beras, minyak, gula, mentega itu yang bantuan dari masyarakat. Ya alhamdulillah sampai sekarang kita masih cukup. Masih ya. Walaupun kita dikurangi dari Bamuis 50%, dari masyarakat juga ada. Oh, ya. masih bisa dengan baik. Suka dukanya Pak Maskor dalam mengelola anak-anak ini di usia Pak Maskor yang sudah pensiun dari BNI kemudian mendapatkan tugas ini, suka dukanya apa nih Pak Maskor? Kalau suka dukanya banyak sukanya. Karena begini. Sukanya ya. Alhamdulillah Allah itu Maha Adil. Ya. Kita manusia ini yang ngatur tuh Beliau. Saya alhamdulillah setelah pensiun anak-anak saya itu sudah selesai semua, sudah berkeluarga semua, sudah bekerja semua. Jadi saya memang saat ini memang sendiri dalam hal maksudnya itu tidak ada lagi yang beban tanggung jawab saya kepada keluarga saya, anak saya. Jadi saya mencurahkan perhatian saya, ilmu saya, hari-hari saya di YAPNI ini untuk membina dan mengasuh anak-anak kaum duafa fakir miskin. Jadi saya luangkan waktunya untuk membina anak-anak itu. Nah, suka duka di dalam membina ini memang macam-macam. Tergantung dari kita yang mengelola ini. Ini yayasan kita buatkan semacam lembaga yang berorientasi kepada prestasi. Jadi saya menerapkan seperti itu. Ya banyak anak-anak yang nakal, yang sifatnya yang namanya kelakuan anak-anak kan macam-macam. Ya. Nah, sepanjang kelakuannya itu tidak berat, tidak menyusahkan kita, tidak menciderai nama yayasan, itu kita anggap itu suatu kenakalan biasa. Harus kita bina lagi. Namun kalau dia sudah jauh, ini bisa menciderai daripada nama baik yayasan, maka kita ngambil keputusan.
Jangan sampai nanti anak-anak lain ikut-ikutan seperti itu. Jadi itu tegas. Jadi kita punya prinsip tegas. Dan dalam menjalankan sesuatu itu kita tidak ada yang sifatnya tuh ada unsur pribadi. Tidak pandang bulu. Tidak pandang bulu. Kalau anak ini mau maju, kita support. Kalau anak ini tidak mau maju, ya kita outkan. Karena apa? Itulah tugas kita. Kita diberi tugas juga dari pusat untuk membina anak ini menjadi orang yang berguna bagi keluarga dan masyarakat serta bangsa dan negara. Itu visi misi kita itu. Jadi dari mana awalnya tadi dia selalu sifatnya menerima, diberi. Nanti kita upayakan dari hasil pembinaan kita dia jadi sukses dan dia jadi memberi. Bisa memberi. Nah, itu dari penerima jadi pemberi. Dari penerima jadi pemberi. Dan itu yang harus kita tegaskan kepada mereka-mereka itu. Nah, itu intinya seperti itu. Dan itu sudah Pak ya? Sudah. Alhamdulillah ada sudah yang alumni kita itu sebagian, sudah ada yang sudah kerja. Yang sudah kerja itu dia ada juga yang namanya silaturahim ke kita sini, ada uang sedikit dia diberikannya kepada adik-adiknya. Jadi kita sirkulasinya seperti itu. Dan itulah tingkat kepuasan dari kami sebagai pengurus. Iya. Ada berapa Pak orang pengurus Pak selain Pak Maskur? Ada. Kita pengurus ada 4. 4 ya. Pembina itu ada 3. Iya. Pengurus YAPNI itu ada 4. Ketua, sekretaris, bendahara, dan pengawas. Sedangkan yang pembina, pengasuh itu ada 2. Ada 2. Pak Nasrul sama Bu Nasrul. Itu pengasuh. Dan mereka berdua inilah yang hari-hari yang berkecimpung bertanggung jawabnya kepada anak-anaknya di sini. Kita sebagai pengurus yayasan ini selalu memonitor dan mengawasi. Kalaupun ada masukan-masukan dari yang dari Pak Nasrul tadi, baru kita musyawarahkan seperti apa. Ya Pak Maskur. Jadi terima kasih banyak waktunya Pak Maskur. Nanti kami bisa ngelihat ke lokasi klinik, melihat beberapa anak asuh yang ada di sini. Iya. Terima kasih atas waktu dan bincang-bincang Mas Maskur. Semoga tempat ini benar-benar bisa membantu anak-anak miskin, anak-anak yatim maupun yatim piatu untuk nanti tumbuh, berkembang dan mandiri. Lagi terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama.